Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam kepada teman-teman dan eh, Pak Imam. Di sini kami terdapat studi kasus monitoring suhu air di dalam tangki gasket kapal. Di sini kami beranggotakan dua orang, saya Noval dengan NRP terakhir 074 dan ada Fat dengan NRP terakhir 134. Lalu dalam studi kasus ini terdapat beberapa pemain utama, yaitu tangki kasket, yaitu berupa tangki penampungan air umpan balik dari boiler. Lalu ada termokapel tipe K dengan rentang deteksi suhu -270 hingga 1350 derajat. Lalu termokapel K ini juga tahan terhadap lingkungan ekstrim, respon cepat, dan ukuran sensor yang kecil. Lalu kami juga menggunakan Arduino Nano. Dia memiliki beberapa kelebihan, seperti ukuran mikrokontroller kecil, fleksibel dengan berbagai sensor, respon komputasi cepat dengan kecepatan clock 16 MHz. Lanjut. Nah, di sini adalah gambar dari ilustrasi kasket tank pada sebuah kapal, di mana dalam kotak yang berwarna hijau, kotak kecil, ini terdapat eh, kita fokus pada oil fire boiler, di mana pada kapal itu kan menggunakan air 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 laut. Nah, air laut ini sebelum digunakan harus dimurnikan dahulu, yaitu dengan cara dibakar. Pembakaran ini akan menghasilkan uap yang hasil steam ini akan menuju ke sistem atau digunakan kembali. Nah, sebelum digunakan kembali, dia akan eh, masuk ke dalam kondenser untuk kembali ke bentuk liquid. Lalu dari kondenser dia akan ditampung pada kasket tank. Nah, pada kasket tank itu suhu harus ideal agar dapat dipompa kembali ke oil fire boiler. Selanjutnya, lalu di sini terdapat studi kasus sebuah kapal, yaitu sebetulnya di sini adalah kapal MV Megasus Prime yang sedang berlayar dari Hwayang KR ke Osaka, Jepang. Nah, ditemukan sebuah kendala temperatur yang tinggi, yaitu 66 derajat pada tangki kasket. Nah, masinis 3 sebagai masinis yang bertanggung jawab pada sistem boiler mengambil tindakan untuk menambah volume air dalam tangki kasket agar suhu ini sedikit demi sedikit turun dan didapat suhu pada kasket yaitu 48 derajat. Nah, apabila suhu dibiarkan tinggi, yaitu 66 derajat, ini eh, akan terdapat emergency trip karena feed pump itu tidak dapat mengisap air di dalam tangki kasket. Lalu sedangkan kondisi ideal kasket itu adalah 44 hingga 54 derajat Celcius. Lanjut. Nah, kenapa harus ada studi ideal dalam kasket tank? Yang pertama adalah ketika suhu air itu kurang dari suhu ideal, itu akan eh, proses pembakaran pada boiler itu akan memakan konsumsi lebih banyak bahan bakar karena suhunya tidak mendekati suhu titik didih. Lalu bagaimana bila suhu air lebih besar daripada suhu ideal? Nah, air akan mendekati steam sehingga lebih sulit dipompa oleh pump menuju ke boiler. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah kita akan memfokuskan untuk membahas mengenai sistem monitoringnya, yaitu sistem sensor menggunakan sensor termocouple. Nah, pada sistem sensor ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ingin menjaga agar suhu pada air di dalam kasket ideal, yaitu sekitar 47 derajat sampai 51 derajat. Oleh karena itu, kami akan membuat monitoring sekaligus ada peringatan dengan menggunakan LED dan buzzer atau sound. Nah, adapun LED-nya jika ditampilkan warna hijau, maka adalah
air pada suhu ideal yaitu 47 sampai 51 derajat. Kemudian jika warna pada LED menjadi kuning, maka suhu yang ditampilkan di bawah nilai ideal 44 sampai 47 derajat dan atau 52 sampai 55 derajat. Nah, selain itu, jika range-nya sangat jauh dari nilai ideal, maka akan ada lampu indikator merah dan buzzer yang berbeda. Nah, dengan sistem monitoring ini diharapkan akan mampu mengetahui kegagalan lebih awal sehingga dapat dilakukan antisipasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai rangkaian Proteusnya. Pertama, di sini kita menggunakan TC1 atau thermocouple yang digunakan untuk sensing suhu dari luar eh, ke dalam analog sinyal. Nah, kemudian dari analog sinyal itu akan dilakukan converting kepada dengan max 6675 sehingga menjadi digital sinyal. Nah, kemudian dari sinyal digital tersebut akan disalurkan ke pin-pin yang ada di Arduino Nano. Dari situ akan dibaca dan ditampilkan ke monitor melalui pin expander ini. Nah, dari pembacaan ini akan ditetapkan beberapa kondisi seperti yang disebutkan tadi, sesuai suhu ideal atau kurang ideal atau bahkan sangat jauh dari kata ideal berdasarkan warna lampu hijau, kuning atau merah dan juga dari buzzer. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai codingan yang sudah dibuat pada Arduino IDE. Nah, pada codingan ini dilakukan tiga library yaitu SPI Max 6675 dan Liquid Crystal untuk menampilkan LED. Nah, pertama kita definisikan dulu pin-pinnya pada LED maupun pada eh, digital converter. Kemudian kita akan lakukan beberapa eh, fungsi pada loop yang akan berulang setiap setengah detik. Nah, pada fungsi ini pertama kita menampilkan suhu dalam derajat Celcius. Dengan kita menggunakan fungsi read thermocouple yang kita buat pada fungsi yang lain, yang mana ini adalah modul untuk membaca dan mengkonvert dan serta mengkalibrasi dari pembacaan thermocouple untuk menjadi derajat Celcius pada nilai yang sebenarnya. Nah, dari situ akan ditampilkan pada LCD. Kemudian akan dibuat beberapa kondisi, yaitu jika pertama adalah untuk LED hijau, jika pada air pada suhu ideal yaitu 47 sampai 51 derajat maka akan menyala lampu hijau. Nah, kemudian jika mendekati ideal ya, di bawah sedikit atau di atas sedikit maka akan menyala lampu kuning dan akan terdapat suara alarm selama 1 detik saja. Nah, selain itu, jika nilainya jauh sekali dari 44 dari nilai ideal maka akan menampilkan peringatan LED warna merah dan juga akan ada buzzer yaitu 2 kali selama 1 detik masing-masingnya. Selain itu, jika tidak memenuhi semua kondisi maka semua lampu akan mati. Begitu akan diulangi setiap setengah detik sehingga suhu akan terus terupdate setiap setengah detiknya tersebut. Oke, baik mungkin akan kami lakukan simulasi pada software Proteusnya langsung. Nah, pada software ini kami akan uji pertama pada suhu ideal. Nah, suhu ideal ini lampu hijau menyala sesuai dengan kondisi yang ditetapkan. Lalu kita akan mencoba jika suhu mendekati ideal yaitu 45 derajat. Nah, akan terdapat warna kuning dan juga suara buzzer selama 1 detik. Selanjutnya kita akan mencoba
pada suhu yang sangat jauh dari kata ideal, contohnya 40 derajat. Nah, didapatkan suhu 40 derajat, LED berwarna merah, dan buzzer bunyi selama 1 detik dua kali. Nah, begitu adalah simulasi dari rangkaian sensor thermocouple yang akan kami aplikasikan pada cascade di kapal yang tadi sudah dibahas. Berikut adalah daftar pustaka yang dipakai. Sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.